Selamat siang, sahabat kreatif dimanapun Anda berada, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Syantan kelas 3. Sudah makan siang belum? Nah, semoga kalian semua sehat ya, makan makanan yang bergizi ya. Nah, sahabat kreatif, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kebahasaan yang terdapat pada novel sejarah. Nah, mengapa kita harus mempelajari tentang kebahasaan novel sejarah? Karena ini sangat penting, kita harus mengetahui apa ciri-ciri novel sejarah, sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat ketika kita membaca novel sejarah, kita tahu, oh ini termasuk dalam novel sejarah ya. Kenapa? Karena memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Nah, menggunakan bahasa banyak kalimat bermakna lampau ya, itu adalah salah satu ciri novel sejarah. Nah, contohnya ada kata-kata begini nih. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, itu adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Telah itu adalah kata yang bermakna lampau. Contoh kedua, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangai, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum, dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, ini juga sama ya, dia menggunakan makna kata lampau ya. Kemudian menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Tadi sudah dijelaskan bahwa konjungsi kronologis temporal ya, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian ya. Misalnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, itu kan menggunakan temporal, ada kata kronologisnya setelah ya. Kronologis itu peristiwa ya, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Nah, sementara itu di mana percandian akan dilakukan, akan usahakan malam ini sudah diketahui jawabannya. Nah, ini juga ya, ada kata sejak, itu adalah konjungsi temporal. Nah, selain itu, novel sejarah juga menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, di depan Ratu Bitsuni Gayatri yang berdiri ya, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini ya, untuk sekedar kedaton dia lihat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Nah, ya ada imbuhan meme, itu merupakan suatu tindakan, yaitu kata kerja material. Kemudian ada kata-kata menangis, ada kata-kata menatap, menggenggam. Nah, itu ya. Kemudian ciri yang lainnya novel sejarah, dia menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Misalnya gini nih, menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Sang Badar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Kemudian Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Nah, jadi kata-kata menurut, menyatakan itu menandakan bahwa dia menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kemudian menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja metal ya. Contohnya kata kerja metal misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakkan, berarti dia diangan-angan. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Ya, sependapat atau berpikir. Nah, itu juga lebih mengarah kepada kata kerja yang menyatakan, kata kerja metal ya. Nah, menggunakan banyak dialog ya, kemudian menggunakan kata-kata sifat. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari novel sejarah. Contoh teks cerita sejarah ya. Beda ya, novel sejarah dengan teks cerita sejarah berbeda. Kalau teks cerita sejarah seperti ini, proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan bangsa Indonesia melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus memproklamasikan kemerdekaan. Dalam menentukan waktu, nah jadi
Di sini ceritanya lebih ke cerita yang sifatnya menyatakan sejarah yang sebenarnya. Tapi kalau novel sejarah itu dia ada beberapa jenis. Dia ada yang berjenis novel sejarah yang berkaitan dengan pribadi ya, kemudian ada juga novel sejarah yang berkaitan dengan faktual ya, atau rekon pribadi, rekon faktual, dan juga rekon imajinatif. Kalau teks sejarah tidak ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah ya, nah setelah itu pada struktur isi ya, coba kita lihat struktur isi pada cerita ini, contohnya ya, teks cerita sejarah. Strukturnya ada orientasinya. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus. Ini contohnya. Kemudian urutan peristiwanya kita urut satu persatu. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Tanggal 16 Agustus terjadi renggal-selengkot. 16 Agustus pukul, kita urut satu-satu, itu adalah urutan peristiwa ya. Kemudian resolusi adalah peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia. Itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh hikmat, sekalipun sangat sederhana. Peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Nah coba ya, kalian lihat, buat kelompok ya, kerjakan pada teks sejarah Mangir yang terdapat pada buku Bahasa Indonesia ya. Di situ kalian kerjakan, tentukan struktur isinya, kemudian unsur kebahasaannya. Semangat ya anak-anak, sahabat kreatif kelas 3 SMA. Negeri 1 Syantan, kerjakan ya dengan hati ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa.